Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Mega Permatasari dengan NIM 20105011171. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menganalisis data menggunakan uji beda atau uji T. Dari kasus pertama yang saya miliki, di sini saya akan menganalisis rata-rata pH emulsi mula-mula dan rata-rata pH pemanasan. Untuk yang kedua, saya akan menganalisis uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro-Wilk. Dan yang ketiga, saya akan melakukan uji T atau uji Wilcoxon. Di sini saya akan menghitung rata-rata pH mula-mula dan pH pemanasan. Pada variabel Q kita masukkan namanya mula-mula dan pemanasan. Untuk desimal kita ganti 2 karena pada data yang saya miliki terdapat 2 angka di belakang koma. Dan untuk measure-nya kita ganti scale. Langsung ke data Q. Berikut adalah data-data yang sudah saya masukkan ke dalam data view. Untuk mencari rata-rata, kita klik Analyze, Descriptive Statistik, terus Frekuensi. Kemudian pada tabel ini yang mula-mula dan pemanasan di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita klik statistik. Untuk mencari rata-rata kita hanya butuh min. Kemudian kita continue dan OK. Berikut adalah hasil output dari perhitungan rata-rata. Pada kasus yang saya miliki, pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi apabila 1. Rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Maka kita lihat pada hasil analisisnya. Di sini rata-rata pH mula-mula jelas lebih besar daripada pH pemanasan, yang berarti pemanasan berefek pada pH emulsi. Syarat parametrik pada praktikum kali ini yaitu data harus terdistribusi normal dan data harus homogen. Untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan dengan cara uji Kolmogorov-Shapiro dan uji Shapiro-Wilk. Uji Kolmogorov digunakan apabila sampel yang kita miliki berjumlah lebih dari 100 dan uji Shapiro-Wilk digunakan apabila sampel yang kita miliki kurang dari 100. Sekarang saya akan melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Langsung saja kita menuju ke Analyze, kemudian Descriptive Statistik, Explore, kemudian Explore. Sebelumnya mula-mula dan pemanasan berada di kolom sebelah kiri. Kemudian kita pindahkan semua ke kolom Dependent List. Kemudian pada display kita pilih yang plot. Pada plot kita pilih yang non dan normality plot with test dicentang, continue, kemudian OK. Berikut hasil outputnya. Pada signifikasi Kolmogorov-Smirnov dan signifikasi Shapiro-Wilk terdapat data yang kurang dari 0,01
0,05. Artinya, data tersebut tidak terdistribusi secara normal atau non-parametrik. Jika data dikatakan normal, maka signifikasinya harus lebih dari 0,005. Pengujian kita lanjutkan ke uji Wilcoxon. Karena pada data, termasuk pada data yang tidak terdistribusi normal atau non-parametrik, dilakukan dengan cara klik analyze, non-parametric test, kemudian regularity dialog, terus to relax sample. Untuk mula-mula kita pindahkan sebelah kanan dan variabel ke sebelah kanan juga. Untuk stepnya Wilcoxon jangan lupa dicentang. Kemudian oke. Berikut hasil output dari uji Wilcoxon. Kita lihat pada signya yaitu 0,002 yang artinya kurang dari 0,05. Syarat perbedaan dua variabel yaitu apabila signifikansinya di bawah 0,05 yang berarti memenuhi syarat. Jadi, terdapat perbedaan signifikan pada pH mula-mula dan pH pemanasan. Pada kasus yang kedua ini, untuk mengetahui data tersebut parametrik atau non-parametrik, maka dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Kenapa harus menggunakan Shapiro-Wilk? Karena data yang saya miliki kurang dari 100. Langsung saja kita menuju ke variabel view. Di variabel view kita nama diisi lokal dan import, kemudian desimalnya 2, labelnya lokal dan import, measure scale diisi scale. Langsung ke data view. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya masukkan sesuai dengan kasus yang saya miliki. Kemudian, untuk menguji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, maka kita menuju ke Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, untuk lokal dan import kita pindahkan ke kolom Dependent List. Untuk displaynya kita ganti plot. Untuk plot, di deskripsinya kita hilangkan. Dan box plot kita pilih none. Normalitas kita centang. Continue dan oke. Berikut adalah hasil uji menggunakan Shapiro-Wilk. Kita lihat pada signifikasinya di sini. Salah satunya yaitu memiliki nilai kurang dari 0,05, yang artinya data tidak terdistribusi normal atau non-parametrik. Berikutnya kita melakukan uji homogeneous varian. Pada nama kita tulis merek, kemudian desimal kita nolkan, label merek minuman. Untuk values-nya, yang satu yaitu lokal dan dua itu import. Kemudian di oke. Dan untuk yang kedua itu kadar, desimalnya kita ubah menjadi 2. Kemudian labelnya kadar sakarin, values-nya dibiarkan saja. Kemudian langsung ke data view. Nah, di sini untuk merek yang satu itu tadi untuk yang lokal dan 2 itu yang import. Atau kalian masih bingung bisa menggunakan seperti ini. Nah, kemudian kita langsung menuju ke Analyze untuk menganalisis uji homogenitas varian. Kemudian Descriptive Statistic, Explore. Nah, pada tabel ini kadar sakarin kita masukkan ke dalam dependent list. Dan merek minuman kita masukkan ke dalam factor list. Untuk displaynya kita ubah menjadi plot, dan pada plot kita deskripsinya kita hilangkan, dan di sini menggunakan power estimation. Kita continue, kemudian oke.
Untuk hasil dari uji homogen ovarian bisa dilihat signifikasinya. Karena data yang kita miliki sebelumnya merupakan data non-parametrik, maka uji dilanjutkan menggunakan uji Matt-Whitney. Pada kolom nama kita isi merek dan kadar, desimal kita ganti 0 dan 2, labelnya merek minuman dan kadar sakarin. Untuk values-nya yang merek kita isi 1 lokal dan 2 impor, kemudian kita oke. Langsung menuju ke data view. Berikut adalah data-data yang sudah saya masukkan sesuai dengan kasus yang saya miliki. Nah, untuk melakukan uji Matt-Whitney, kita menuju ke Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legendary Dialog, kemudian kita pilih yang to Independent Sample. Nah, kadar sakarin kita pindahkan ke Test Variable List, dan merek minuman kita pindahkan ke Grouping Variable. Kemudian kita klik Define Group. Untuk grouping grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita ketik 2. Kemudian Continue. Dan pada test type-nya kita centang yang Matt-Whitney. Kemudian pada option kita klik statistik, kemudian Continue. Kemudian oke. Hasil dari signifikasinya yaitu 0,279. Syarat terjadinya perbedaan apabila signifikasinya yaitu kurang dari 0,05. Maka di sini signifikasi tidak memenuhi syarat perbedaan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.